Di pagi hari ini kita banyak-banyak bersyukur karena di pagi hari ini kita dapat kunjungan dari bapak-bapak dewan, yang mana di sini bapak-bapak dewan akan menyampaikan jaringan aspirasi untuk masyarakat ke depan. Semoga ke depan bapak-bapak anggota dewan khususnya Kabupaten Lampung Tengah ini 10 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, daerah pemilihan 3, reses di Kampung Bumi Rahayu, Kecamatan Bumi Ratunuban, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam reses tahap 1 ini, dipusatkan di wilayah Kecamatan Trimurjo, Kelurahan Depok Rejo, Kecamatan Bumi Ratunuban, Kampung Bumi Rahayu, dan Kampung Tulung Sangka. Dan reses tersebut dihadiri Kadek Joko Supriyatin dari PDI Perjuangan, Sutarmin PDI Perjuangan, Zainul Abidin dari Gerindra, Revi dari Gerindra, Tony Sastra dari Demokrat, Vian Febrianto dari Nasdem, Umar dari Golkar, Muslim Ansori dari PKB, dan Arsari dari PKB. Dan reses kali ini ada beberapa masyarakat mengusulkan terkait jalan usaha tani dan beberapa alat untuk penggilingan pakan ternak. Dan permintaan atau aspirasi dari masyarakat tersebut nantinya akan ditampung dan akan disampaikan saat paripurna di gedung DPRD. Dalam reses anggota DPRD Dapil 3 meminta agar dana desa diskala prioritaskan untuk pembangunan jalan kampung masing-masing. Mengingat tuntutan masyarakat agar jalan kampung maupun jalan kabupaten bagus guna meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Sekali lagi bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang pertama saya sebutkan dulu Pak, ya, ini nggak asing lagi, Pak Kadek Joko Supriyatin, ya. Beliau sudah, ya, ini sambil perkenalan sekalian lah, ya. Selanjutnya di sebelah beliau Bapak Sutarmin, monggo Pak. Waalaikumsalam. Yang selanjutnya ini nggak asing lagi nih, abang saya juga nih, Bang Zainul Abidin. Waalaikumsalam. Nah ini yang terakhir nih, Bang Vian Febrianto. Waalaikumsalam. Dan mungkin yang lain masih menyusul dalam perjalanan, insya Allah dapat hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita dapat melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan ke hari tua kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah kelak, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini tanggal 7 Desember 2021 kita berkumpul di Kampung Bumi Rahayu ini. Tentunya kami dari seluruh segenap kecamatan dan kampung mengucapkan selamat datang kepada orang tua kita yang terhormat juga, ya, beliau adalah anggota dewan yang insya Allah hari ini mengunjungi anak-anaknya Pak, ya. Nah, insya Allah beliau jadi orang tua kita hari ini dapat menyerap aspirasi apa yang menjadi keinginan bapak-bapak sekalian. Ya, kalau keinginan insya Allah kita tampung semua Pak, tapi kalau untuk realisasi tentunya sama-sama kita paham. Terakhir kami ketemu reses tahun 2020 ya Pak Kadek, ya, itu sudah itu kebentur COVID. Nah, mungkin dalam perjalanannya beberapa kegiatan mungkin ada yang belum terlaksana, ya, karena situasi kondisi. Sekali lagi mohon maaf, mohon maklum, dan insya Allah hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat menampung aspirasi kita, dan insya Allah harapan kita Bapak hadirin yang berbahagia di tahun 2023 nanti, ya, situasinya aman Pak, aman terkendali. Jadi apa yang jadi harapan kita, insya Allah dari bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten dengan aspirasi Bapak nanti dapat kita serap aspirasinya dan dapat terwujud tentunya. Amin Pak, ya. Pada Pak, karena kita walaupun zona kita sudah aman hijau, tapi kita masih tetap waspada. Sama-sama kita jangan sampai tanggal 2 Januari itu insya Allah kalau itu lolos, ya, kedepannya kita dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana Pak, ya. Vaksin Pak, ya, jadi vaksin ini tetap harus kita laksanakan terus, dan alhamdulillah Pak anggota dewan yang terhormat, untuk Kampung Bumi Rahayu ini respon terhadap vaksin ini luar biasa. Kita kasih aplaus dulu lah untuk para kampung beserta seluruh masih kategorinya yang sakit gitu, ya.
Tapi dari tim kami juga nggak putus asa, kita sistemnya door to door Pak anggota dewan. Jadi untuk Bumi Rahayu memang dari awal selalu kita jadikan sampel untuk kegiatan vaksin. Ini udah, kalaupun ada program ya insya Allah masyarakat vaksin memang Bumi Rahayu termasuk, kalau menurut dari kami dari 9 kampung, 10 kampung termasuk yang sementara yang masih baik lah gitu ya. Insya Allah yang bukan mungkin ada hal yang kurang pas situasinya, ya sekali lagi kami mohon maaf. Inilah kondisi kami dalam melaksanakan program pembangunan. Mungkin ada yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena sekarang zaman sudah teknologi, sistemnya sistem aplikasi yang nggak pas, tetap semuanya sistem kita terbuka tapi dengan menggunakan metode aplikasi Pak Kade ya. Jadi sistemnya masih ya itu dulu, nanti dapat kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Yaitu sambutan dari Bapak anggota Dewan Kabupaten, beliau Bapak Zainul Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Camat Kecamatan Bumi Ratu Nuban, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, bapak-bapak Dimas, yang saya hormati ibu-ibu. Pada hari ini adalah reses tahap pertama yang akan menjaring aspirasi masyarakat daerah Kecamatan Bumi Ratu Nuban, khususnya Bumi Rahayu. Kami udah 2 tahun lewat baru diturun di Bumi Ratu Nuban dua kali. Dulu di kampung di Bulusari, ini di Bumi Rahayu. Mudah-mudahan dengan turunnya kami bisa membawa apa yang menjadi inspirasi masyarakat untuk kemajuan kampung Bumi Rahayu khususnya. Dan kami juga anggota DPRD Dapil 3 ini ada 10. Kebetulan yang kawan-kawan yang 6 masih di perjalanan, mungkin sebentar lagi hadir. Dapil 3 ini ada 6 kecamatan. Kecamatan Sendang Agung, Kalirjo, Bamurjo, Bekri, Bumi Ratu Nuban, Timurjo. Mungkin kami masih asing di mata Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tapi kalau Pak Kade mungkin udah kayak kampungnya sendiri lah di sini ya. Mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi tujuan kita bersama adalah untuk menyerap inspirasi kampung Bumi Rahayu. Semoga Bumi Rahayu cepat maju, Pak. Apa nanti yang disampaikan akan kami serap, akan kami nutulenkan, karena akan diparipurnakan di akhir tahun ini. Mudah-mudahan kalau dia 6 pengajuan dari kampung sini, antara 3 atau 4 diakomodir, mudah-mudahan. Mungkin itu dulu sambutan dari kami anggota DPR. Nanti kita sharing apa yang menjadi aspirasi masyarakat, kami serap, akan kami kawal betul. Karena kami jarang turun, memang baru ini kami turun bersama-sama karena ini dapil. Semoga dapil 3 tidak kalah kemajuan dengan dapil yang lain khususnya. Ya mungkin kita aja bayang ya, sering sahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan tanya jawab kepada beliau Bapak Sutarmin, kami persilakan. Ini sangat teraman sekali. Alasan saya Pak, kalau GA7 ini dikasih sumur dalam, ini mengurangi Pak. Karena apa? Kalau GA7 itu nyawa, ya dari pihak 8, 9 sampai ke bawah ya kurang. Karena apa? Karena airnya daratannya tinggi. Jadi seperti itu, susah payahnya. Ini aja karena ada musibah tadi disampaikan oleh petani-petani, karena musibah yang tidak diduga.
Ya di pihak 7 total Pak ini, Pak Lurah nggak nyala karena kasihan lah sama petani-petani yang ada di pihak 8, pihak 9. Dewan atau Bapak Kadek berikut staf yang saya hormati, kepada Bapak Camat berikut staf bawahnya juga saya hormati, kepada para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hari ini kita bersama-sama berkumpul di balik kampung ini, yaitu masih diberi kesehatan, kekuatan, yang pertama enak sehat, enak kuat, sehingga kita bisa berkumpul di balik kampung ini dalam rangka dari anggota dewan akan menampung aspirasi masyarakat. Perkenalkan Pak, nama saya Sugiono, RT 1 Dusun 1 Kampung Bumi Rahayu. Dan kepada para bapak-bapak sekalian, tentunya kita masih diberi kesehatan, kekuatan, mudah-mudahan untuk yang kedua sholawat dan salam kita aturkan dengan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti, diiringi doa amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kepada para bapak-bapak sekalian, tentunya kami sebagai masyarakat, kalau status petani Pak, yang perlu saya sampaikan yang utama keluar daripada petani itu sendiri. Tadi mungkin Bapak Kadek sudah disentil sama Pak Sarimin, tapi ini secara umum kita ajukan kepada Bapak Kadek atau anggota dewan yang lain untuk umum, supaya semuanya para bapak ibu sekalian mengetahui. Tentunya itu keluhan masyarakat masalah pertanian untuk menanam padi Pak. Sebetulnya kita lokasi kita di BA 10 atau 11, dikarenakan mungkin musibah di BA 5, jadi yang di bawah tidak bisa menyala. Itu tentunya banyak masyarakat yang mengeluh. Sebagian besar sudah menyemai Pak masalah pembibitan untuk padi. Terus ini ditanam jagung. Jadi penyemaian padi itu ya cuma-cuma Pak, dan ketandur. Jadi ini keluar masyarakat yang sangat luar biasa. Jadi mohon itu untuk menampung aspirasi masyarakat. Tentunya kesempatan yang baik ini Bapak Kadek ada di depan kita. Untuk yang kedua Pak, nggak banyak yang kita juga. Satu, saya mohon untuk jalan ini, jalan tempatnya Pak Lurah ini jalan kabupaten pokok provinsi Pak. Depannya Pak Lurah kabupaten ya, kebetulan ini Pak ada di sini. Ini saya sangat prihatin Pak, ngapain wae kayak ini? Nah ini loh Pak. Kalau tentunya masyarakat ya banyak orang pengen dari tempat kita, tempatnya Pak Lurah asrak jalan luar biasa. Nek hutan ini arus roto kita nggih dengan para hutan. Mungkin itu saja yang perlu kita sampaikan kepada para bapak sekalian. Tentunya mudah-mudahan bisa ditanggapi sedikit. Bila ada kata-kata yang kurang sopan, saya seperti manusia biasa berterlepas salah dan dosa, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu saya mohon ampun. Saya ini bila itu bukan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugiono. Yaitu mesin Pak ya. Jadi dari dusun 2 ada, dusun 3 juga ada. Itu kalau nggak salah itu ada 15-an orang Pak. Itu yang ternak itu. Jadi saya mohon maaf ini Pak ya. Mudah-mudahan usulan kami ini bisa ditanggapi oleh Bapak Dewan dan bisa untuk membantu untuk budidaya ternak lele. Terima kasih Pak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara saya, Bapak anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah juga dari fraksi Demokrat, Bapak Tony Sastra. Ya. Kemudian yang satu dari Ibu Revi dari Partai Gerindra. Ini ada sudah berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 4 lagi, insya Allah masih di perjalanan. Oke, untuk sesi pertama ini kayaknya bidangnya Pak Kade Joko semua ini. Yang satu bidang pembangunan, bidangnya Pak Fian Febriano dan saya ini. Jadi insya Allah
Ini semua yang bidangnya Pak Kade Joko, dari penanya tadi Pak Mukiman, ya, Jalan Usaha Tani, Sumur Bor, kemudian Pak Sugiono juga ada irigasi yang kaitannya dengan tanam padi dan jagung, kemudian dari Pak Suyanto. Pak Suyanto ini memohon untuk pengajuan ternak lele. Yang jadi kendala di sini adalah untuk pakan ya Pak ya. Berarti dalam arti mohon untuk mesin berarti mungkin ya Pak ya. Artinya saya belum mencalonkan diri dan belum juga mengenal warga Bumi Rahayu. Jangan saya dong kami. Ya, ini tadi pertanyaan nama saya terus disebut, tapi bawa semua itu. Nah, saya beserta teman-teman ini mungkin pada saat itu Pak Teman belum ada inisiatif untuk mencalonkan diri jadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Mungkin di antaranya salah satu itu Bang Zainul yang sudah jadi, karena beliau senior saya. Sampai saat ini saya belum pernah mendengar ini, bahkan kepala kampungnya aja nggak pernah koordinasi sama saya untuk Bumi Rahayu pindah atau enggak Jalan Jun ini kalau nggak salah sebelum pembahasan anggaran murni yang kemarin selesai itu baru ada mengusulkan Jalan Jun ya kepala kampung itu di dusun mana? Anggaran murni udah selesai, Pak, nggak mungkin proposal ini akan masuk lagi ya. Belum lagi teman-teman yang lain datang bisa akan mengawal, karena kebetulan dibilang Mas Tarmin tadi di Komisi 2 itu di bidang saya untuk pertanian buat hal sesuatu. Walaupun di kampung Bumi Rahayu ini jujur saya katakan kampung lain yang ada di Bumi Ratu Mubar ini sering iri terhadap kampung Bumi Rahayu dan kampung-kampung lain. Kenapa sih program Pak Kade selalu masuk Bumi Rahayu? Mungkin jenengan sudah tahu tanpa saya ceritakan, banyak yang saya udah masukkan di Bumi Rahayu ini. Artinya itulah bentuk saya kepedulian terhadap Bumi Rahayu. Bukan kampung lain saya tidak peduli, banyak kampung lain yang saya masuk juga programnya. Sampai bawa foto Android, foto ketemu di jalan ditegur. Lah, jalur ditegur jalur sami lah DKI. Wih, sopo ngerti jenengan temuin jalan kan pas sampai nuntun motor telepon ini ngomong Pak enten bensin, nah wih pasti DKI. Tapi nak sengaja nggak mungkin. Insya Allah konco-konco ini api-api kok. Nah, saya itu ya. Yang pertama dari pemukiman, yang kedua masalah sumur bor. Ini kan sumur bor dalam. Artinya sumur bor dalam itu setahu saya di Dinas Pertanian itu memang tidak ada. Itu harus dari kementerian, ya. Harus ada dari kementerian. Saya tanya sama Pak Lurah, hari ini sanggup nggak bikin proposal? Hari ini jadi, karena saya hari Kamis berangkat ke Kementerian Pertanian. Itu akan saya bawa. Kalau memang sanggup nggak? Iya. Sanggup nggak? Nah, artinya yang satu itu jawaban. Monggo Pak Haji Umar. Nah, ini salah satu anggota dewan kita yang dapat 3. Beliau dari fraksi Golkar, Haji Umar. Beliau yang punya bupati Pak. Nah, aku lagi bupati itu kalah. Iki saya di bupati. Nah, wih. Yo. Nah, jenengan yang opo-opo tegur deh, duwe bupati lagi medhuk gentenan yo. Wih. Nah, artinya itu politik yang udah berlalu. Saya tantang Pak Lurah hari ini harus jadi proposal bikin itu, karena saya hari Kamis Komisi 2 kebetulan mau ke kementerian ya. Itu ingat mana setapnya bikin satu itu. Insya Allah Pak, mudah-mudahan itu saya janji tapi akan saya kawal di kementerian. Yang kedua Pak Sugiono di RT 1 BA5 kena musibah sehingga seharusnya tanam padi ini beralih ke tanam jagung. Beliau ini
Pagi saya datang dari Jakarta, saya naik motor, saya cek lokasi itu. Dan dinas juga saya telepon. Memang menangani hal sesuatu itu Pak, tidak semerta kita seperti uang kita pribadi, itu ada prosesnya. Namanya bencana kita tidak harus mengajukan, tetap kita mengajukan proposal, tapi keuangan tidak bisa saat itu kita telepon, saat itu juga kita ngalir duit kita melalui proses. Karena ketatnya izin Ibu, karena proses ketatnya keuangan Pak, saya beserta teman-teman datang ke sini nih Pak. Jujur saya katakan ada tamu yang gak diundang dalam situ ini. Pemantauan kita reses dulu, kita bisa kasih jenengan sembako. Hari ini reses jenengan dikasih snack sama kasih makan. Jujur saya bukan, nggak apa-apa. Ada tamu yang gak diundang di sini. Jujur, itu. Jadi jangan berlebihan kalau masalah reses. Ada yang tanya beberapa hari lalu, Pak dapat uang bensin apa uangan Pak? Kita reses ini, saya sama teman-teman ini menjaring aspirasi jenengan. Apa sih yang jenengan usulkan? Yang selama ini tidak tersentuh menurut jenengan usulan, saya bersama teman-teman akan berupaya usulan jenengan itu terrealisasi. Dari 5, kalau semua ini mencatat di buku mana lembaran ini, aku yakin sahabat cicilur telu papan 5 betul-betul Pak. Itu Pak yang masalah BA 5 ya, BA 7 ya, itu jebol kan sementara, tapi akhirnya ada kepedulian dari dinas berbuat baik terhadap kampung yang teman-teman yang ada di W3 itu memantau, karena pertanian ini merupakan buat tadi yang ketiga ya. Oh, yang ke di benaknya ngarepe lurah mesti wargane iri, utang-utang lurah ning ngarepe dhisik. Pasti ngono. Rusak. Lha ngono aku metu arah ngono rusak. Tapi mudah-mudahan. Terima kasih Pak Kadis Joko. Sebelum saya lanjutkan ke session yang kedua, saya ucapkan selamat datang buat Pak. Kalau siringnya yang di jalur sebelah lapangan itu sudah waktu 2012, namun tidak diperkenankan untuk jalur kabupaten. Terima kasih Pak, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jawab ini Pak Sainul dan saudara saya Pak Tony Sastra ini. Ada kaitannya nanti, ada tambahan juga. Jadi yang pertama ini dari Pak Sukidi, kaitan jalan Talut Makam, kemudian yang kedua permohonan harapan ini yang jelas, sekaligus pertanyaan, kenapa sih tenaga kerja yang ada di PT ini kok banyak orang dari luar ya Pak Sainul. Jadi nah ini silakan Pak Tony Sastra, Pak Sainul, kemudian terkait jalan juga di jalan PA 1 sampai Sidowaras. Kemudian ada pertanyaan juga dari Lurah, ini tadi minta ambulan. Insya Allah nanti semuanya kita usulkan. Usulan jalan Talut arah sampai kuburan itu sekitar ada berapa panjangnya tadi itu Pak? Oh itu tahun depan aja bisa terlaksana, itu saya yakin. Karena apa? Kita kan ada dana ADD. Dana ADD ini yang bantu Talut, Onderlak ya, col-col jalan 2 meter sepanjang 500, itu dana ADD. Tinggal nanti komunikasi aja kepala kampung kan, dusun-dusun yang mana harus didahulukan. Itu satu, biar jelas gitu, enggak semua harus tercover dari kabupaten. Nah ini juga belum musrah, nanti itu akan masukkan, Pak Lurah bisik-bisik sama saya. Semoga terakomodir ya. Dan juga jalan dari Pak Suparno dari Mojo, tempatnya di Kelurahan Lipuro. Tadi abang-abang saya semua yang benar faknya masing-masing. Sebelum saya jadi dewan, saya seorang pengacara yang mengatur tentang tenaga kerja. Ada apa? Mengutamakan warga setempat 60%.
kami akan panggil. Kami DPRD tidak bisa memanggil begitu saja atau ujuk-ujuk kita panggil karena kita tidak ada laporan. Kami tidak tahu. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Asari. Ini juga rekan kita dari Kalirejo. Apabila tenaga kerja dari kampung kita tidak ada, bisa laporan Pak, laporan ke Kakam. Kakam akan teruskan. Kalau memang betul-betul langsung ke DPRD bisa. Tidak melalui Kakam bisa langsung ke DPRD. Kebetulan saya Ketua Komisi 1 DPRD Lampung Tengah tentang pemerintahan dan hukum. Kalau tenaga kerja itu sebenarnya masuk ke Komisi 4. Tapi kami menerima semua keluhan masyarakat apapun ceritanya. Apapun permasalahan di kampung, kami tidak melihat Komisi 1, 2, 3, 4. Atau tadi dibilang tadi ada Pak Kadek Joko sering ke kampung sini, di sini ada Pak Haji Umar sering kampung sini. Nah, di sini juga saya menyarankan ke depannya di Bumi Ratu Nubuan ini kalau ada anggota dewan juga. Jadi tiap kecamatan tuh ada anggota dewan, kita menyampaikan aspirasi langsung datang ke rumah. Teman-teman dewan di sini juga bagus karena saya lihat benar-benar turun, benar-benar seperti reses ini bisa hadir semua. Walaupun hujan, walaupun jauh, ini juga bagus. Kami reses dijadikan satu. 10 orang anggota dewan datang ke sini, jadi tidak dengar dari satu orang, tidak dengar dari Pak Haji Umar, tidak dengar hanya dari Pak Kadek Joko. Kami juga mendengar ternyata memang jalan di sini nggak benar. Kelurahan Adipuro semua juga mengetahui bahwa kantor kelurahan juga rusak, jalan juga jelek. Nah ini masuk ke sini kebetulan hujan jadi jalan jelek-jeleknya kelihatan. Tadi kan ada beberapa usulan terkait masalah jalan, terus sumur bor dan yang lain-lain, terus yayasan, TPA dan TPT Pak. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan, memberikan kita semua kenikmatan sehingga kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi, mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan ide, gagasan dan saran. Semoga pertemuan kita pada hari ini menjadi pertemuan yang penuh dengan barokah. Amin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini saya tidak mengorek menanggapi mungkin usulan kalau satu persatu, tapi saya akan sedikit memberikan wawasan yang mungkin bisa menambah wawasan bapak-bapak biar mengerti inilah kondisi kita. Mungkin seperti itu ya Bu. Ini Bu Lurah mana ya? Bu Lurah ya? Oh itu Bu Lurah, oh iya. Mohon izin Bu Lurah ya, ini biasanya numpang makan numpang itu tempat Pak Lurah. Sekarang nggak tanya sama Bu Lurah dulu ya gimana nanti. Begini bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, tadi saya mendengarkan banyak sekali penjelasan permohonan ya ini itu. Yang intinya semuanya adalah untuk membangun kampung kita secara fisik. Tentu tadi ambulan ya Bu ya. Saya sekretaris kampung mana ya Pak? Pak Lurah. Jalan kampung kita, jalan statusnya jalan kampung ada berapa kilo? Apa ya? Sama-sama kita harus berpikir semua. Tapi kalau kita masih berpikir sendiri-sendiri, ya mohon maaf mungkin saya dusunnya maunya ini aja. Saya dusun ya nggak akan selesai. Padahal jalan ini jalan umum, sama-sama milik untuk berkomitmen sama-sama. Mungkin itu ya Bu ya. Terus terkait ambulan Bu, di sini kan kepala kampung ada. Saat ini COVID memang lagi berjalan, memang ada, tapi intensitasnya kan memang sedikit. Kalau misalkan saat ini belum ada ambulan dan anggarannya juga belum ada, ya Bapak kepala kampung pakai mobilnya dulu. Atau telepon Pak Kadek Joko nanti kan dikirim mobilnya. Gitu bukan?
Mungkin itu saja Bu, ini sekedar penyamaan persepsi ya, supaya nanti kita nggak melenceng kemana-mana, tapi koridornya sama. Di Kabupaten Lampung Tengah dari Dapil 3 yang sangat kami banggakan, Pak Kepala Kampung yang sangat kami hormati. Ini pamungkas ya penutup sebelumnya, tapi kami mohon maaf datangnya terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali ya. Sepertinya tadi sudah dijelaskan semua oleh bapak-bapak anggota DPR yang lain, sahabat-sahabat saya juga sama. Pada prinsipnya insya Allah yang disampaikan oleh bapak-bapak ibu-ibu semua, kita Pak Kadek Joko juga sering masuk ke sini katanya begitu. Dia Pak Lurah ya? Pak Haji Umar juga sepertinya iya ya. Awan bunyi deh. Pak Haji Umar ketua fraksi Partai Golkar. Pak Joko Kadek ketua fraksi PDI Perjuangan. Sudahlah gitu loh. Kalau urusan jalan selesai. Ya, kira-kira begitu. Tapi urusan tadi yang disampaikan Pak Kepala Kampung tadi, urusan masjid, TPA, nah pondok pesantren, silahkan hubungi saya. Kalau ya Pak Lurah ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk masyarakat Kampung Bumi Rahayu. Mudah-mudahan apa yang dikeluhkan hari ini terjawab tahun-tahun yang akan datang. Amin. Ya, alhamdulillah dengan kami datang ke sini kami bisa tahu apa sih keluhan, apa sih yang diharapkan, yang diminta oleh masyarakat khususnya di kampung ini, dan semua sudah kami tampung. Kami akan paripurnakan dan kami akan sampaikan ke eksekutif. Segera mohon untuk segera ditindaklanjuti. Memang kondisi kita keuangan juga memang tidak sebaik yang dulu mungkin ya. Ini sama-sama kita harus bekerja bagaimana mewujudkan cita-cita masyarakat tentang kondisi kita. Kalau kita bekerja tidak secara terstruktur, artinya memang punya keinginan sendiri-sendiri, nantinya tidak akan terselesaikan karena memang kondisi kita saat ini yang diperlukan adalah infrastruktur. Jadi sama-sama baik pemerintah daerah dan pemerintahan kampung sama-sama kita kerjakan untuk khusus infrastruktur. Ya, saya juga terima kasih atas keputusan Bapak Dewan terkait masalah reses ini. Semoga beliau bisa membantu kami terkait masalah program-program apa yang diminta masyarakat di Kampung Bumi Rahayu, dan semoga pendampingan Bapak Dewan ini bisa terrealisasi di Kampung Bumi Rahayu. Terima kasih. Apa yang tadi sudah disampaikan Bapak Haji Umar terkait masalah kerjasama antara kampung dan pemerintahan, semoga nanti harapan saya kepada Pak Bupati agar bisa merealisasikan keterkaitan dana desa yang bisa membantu pembangunan di jalan kabupaten.